Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalawatullahi wassalamuhu wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal arifin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba memperbaiki kualitas tilawah kita pada surah Al-Fatihah. Ini cukup penting untuk kita latih dan perhatikan tentang kualitas bacaan Al-Fatihah kita. Karena surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Artinya kalau kualitas bacaan Al-Fatihah kita tidak benar, maka kita tidak bisa masuk dalam kategori orang yang berhak menjadi imam sholat berjamaah, dan bisa jadi juga sholat kita tidak sah atau batal. Baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita dengan kualitas yang paling baik yang kita miliki. Lalu nanti kita akan coba membahas satu persatu ayat demi ayat. Kita contohkan bacaan yang benar dan juga bagaimana bacaan yang sering salah, yang sering kita dengar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihapus yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira seperti itu bacaan maksimal yang kami miliki, yang kami pernah pelajari. Mungkin para pecinta Al-Quran memiliki kualitas bacaan yang lebih baik, sangat bagus. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menyempurnakan setiap hak-hak huruf dari makhrajnya, sifatnya atau karakternya, dan juga tajwidnya. Kita akan bahas satu persatu ayat demi ayat bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan benar dan bagaimana bacaan yang sering salah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, di mana ayat pertama dimulai dari basmalah. Dalam qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dari 114 surah di dalam Al-Quran, hanya surah Al-Fatihah satu-satunya surah yang diawali, yang ayat pertamanya diawali dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita sholat,
kita harus atau wajib membaca basmalah. Nah, adapun nanti terkait dengan dibaca dengan jahar terang atau dibaca dengan sir, dengan tidak jelas, maka itu masuk dalam ranah fiqih. Tetapi membaca basmalah merupakan kewajiban karena ia merupakan bagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada basmalah ini sering kita dengar adalah kesalahan pada membaca mad. Dan yang kedua adalah kualitas huruf H yang sering kurang sempurna kita dengar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kesalahan yang sering kita dengar. Maka kita berusaha memperbaiki bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada Bismillahirrahmanirrahim itu madnya harus seimbang. Jangan ada yang melebihi daripada 2 harokat. Kemudian yang perlu kita jaga juga adalah sifat tafkhim, sifat tebal daripada huruf ra tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Lalu yang kedua, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kesalahan yang sering kita dengar adalah juga pada mad. Pada mad biasanya dipanjangkan pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kualitas huruf H halus juga kurang maksimal biasanya. Dan kualitas huruf Ain juga kurang maksimal. Maka ini perlu dimaksimalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk juga kita menjaga sifat huruf. Sifat huruf lam sukun itu memiliki sifat bainiyah. Nah, kita jaga dia tidak boleh putus suaranya dan juga tidak boleh memantul. Nah, sering kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kurang tepat. Maka kita jaga agar sifat hurufnya pun juga sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kira-kira seperti itu bacaannya maksimal. Pada ayat 2. Lalu kita lanjut ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat ketiga ini biasanya yang kurang maksimal adalah tebalnya huruf ra. Lalu juga kualitas huruf H halus yang kurang maksimal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kurang tepat. Kita berusaha maksimalkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita lanjut ayat 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, pada ayat 4 ini adalah ayat yang paling mudah di dalam surah Al-Fatihah. Nah, tetapi masih tetap sering terdapat kesalahan yang kurang maksimal pada pengucapan
lin, yaitu yau. Ada yang membaca maliki yau, yau. Harusnya lin itu memonyongkan bibirnya, maliki yau, maliki yaumiddin. Kita lanjut ke ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat 5 ini yang sering kurang maksimal adalah nabr atau hentakan tasydid pada huruf ya. Yang pertama, lalu yang kedua adalah kualitas huruf ain. Nah, itu yang sering kurang maksimal. Yang ketiga, mad pada na'budu. Sebagian orang ada yang memanjangkannya. Lalu wa iyyaka nasta'in, nabr dan kualitas huruf ain kembali. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini sangat lemah kualitasnya. Maka kita berusaha sempurnakan huruf ya. Kalau bertasydid kita hentak sedikit, kita naberkan namanya. Iyyaka Nah, ainnya ini harus mengalir dia karena sifatnya bainiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira seperti itu bacaan maksimalnya. Lalu kita lanjut ke ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang sering kurang maksimal dalam bacaan kita adalah mengucapkan huruf H. Ini sering kurang maksimal dibacanya dina. Kemudian huruf sodanya kurang maksimal makhraj dan sifatnya. Dia harus safir dan dia juga harus isti'la dan memiliki sifat itbaq namanya. Nah, ihdinas ihdinas siratal. Nah, huruf to juga. Huruf to ini huruf tebal. Juga harus dimaksimalkan. To. Dia memiliki sifat isti'la dan juga memiliki sifat itbaq. Tebal dia. To. Jangan dibaca seperti huruf ta, sirotol, tol. Sirotol. Nah, huruf sin lagi. Huruf sin ini harus dikembalikan ke makhrajnya. Dia agak tersenyum. Sa, bukan so. Maka kita ketika mengucapkan huruf sin kita kembalikan. Taqim. Nah, huruf ta harus tetap tipis, jangan sampai tebal mengikuti huruf qaf. Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira seperti itu maksimalnya. Kita lanjut ayat terakhir, ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, pada ayat 7 ini sangat panjang ya, maka diperlukan nafas yang panjang juga untuk bisa menyelesaikan satu ayat ini dengan sempurna. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat 7 ini adalah pertama huruf shad, huruf ta kurang maksimal, kemudian huruf zal, siratal lazi atau lazi, na'an amta. Nah, na'an amta ini huruf ain kurang maksimal. Pada an amta juga pada izhar halqi sering sekali nunnya ini memantul an am amta alaihim, huruf ainnya kurang. Kemudian ghairil maghdu dibacanya khairil ma'du atau ghairil ma'du. Ainnya tidak sempurna, ghainnya tidak sempurna. Maka kita harus berusaha menyempurnakan. Ghairil maghdu, termasuk juga huruf dhad. Sering dibaca dengan huruf dal, ma'du bi alaihim, waladdo, huruf dotnya dibaca dengan dal, waladdolin, dan lam tasydidnya tidak dinabarkan. Ini kesalahan yang sering terjadi. Maka kita berusaha untuk memperbaiki, memaksimalkan setiap hurufnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pada ayat 7 ini yang menarik untuk kita bahas juga adalah terdapat tanda waqaf lam alif. Nah, tanda waqaf lam alif ini bermakna la atau la taqif, jangan berhenti di situ. Nah, secara kaidah tajwid, fungsi waqaf lam alif ini adalah larangan untuk berhenti. Maka selama kita mampu, nafas kita mampu untuk tidak berhenti pada waqaf lam alif, kita usahakan untuk jangan berhenti di situ. Nah, kalau kita bisa berprinsip berhenti pada waqaf lam alif itu hanya jika kita mengalami dua hal. Yang pertama adalah ketika nafas kita memang tidak sampai dan kita tidak menemukan tempat waqaf dan ibtidah yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita baru boleh berhenti pada waqaf lam alif ketika waqaf lam alif itu berbarengan dengan akhir ayat. Nah, itu yang bisa ditolerir, kita bisa berhenti pada waqaf lam alif. Tetapi selama nafas kita mampu dan ada waqaf ibtidah yang menjadi alternatif, maka kita usahakan kita lanjutkan. Dan di ayat 7 ini sebenarnya kita bisa mengambil alternatif waqaf dan ibtidah yang baik ketika kita wasal lam alif ini, waqaf lam alif ini pada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, kita berhenti di alaihim yang kedua, lalu kita ibtidah kembali dari ghairil. Nah, ini yang lebih tepat sebenarnya kalau nafas kita mampu. Contohnya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu alternatif jika nafas kita tidak mampu untuk membaca satu ayat penuh. Maka kita bisa membagi dua, tetapi dengan tetap wasal pada waqaf lam alif yang pertama, kita berhenti di alaihim yang kedua, lalu kita ulangi atau ibtidah dari ghairil maghdubi alaihim. Nah, jika alternatif ini tetap tidak mampu nafas kita untuk membacanya, maka bisa dimaklumi kita menggunakan waqaf lam alif pada alaihim yang pertama.
tapi dianggapnya karena nafasnya tidak mampu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang sering kita dengar memang di banyak saudara-saudara kita membaca seperti ini. Tetapi perlu kita ingat, selama nafas kita masih mampu membaca satu ayat penuh pada ayat 7 surah Al-Fatihah ini, kita usahakan membacanya dengan satu nafas. Jika nafas kita tidak mampu satu ayat penuh, kita coba membagi dua, tetapi tentunya dengan tidak wakaf pada wakaf lam alif, kita sambung dan kita berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu kita ulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun bacaan yang ketiga berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim pada waqaf lam alif, maka itu kurang dianjurkan. Lebih baik kita menghindari. Tetapi kalau nafas kita memang tidak mampu, ya apa boleh buat. Kita boleh berhenti di situ. Tapi selama kita mampu, kita usahakan untuk membaca satu ayat penuh. Baiklah para pencinta Al-Quran, demikian pembahasan sedikit tentang bagaimana kita memaksimalkan kualitas tilawah kita pada surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.